Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku. Hari ini sangat panas sekali ya. Pada kesempatan kali ini saya tetap akan bercerita tentang pengalaman saya bagaimana bisa sembuh total dari anxiety psikosomatis, di mana sensasi-sensasi itu sudah tidak datang lagi. Karena ada beberapa teman-teman yang katanya sudah bisa sembuh atau sudah bisa menghilangkan trauma-trauma yang dulu, tapi ternyata kok anxiety-nya masih saja keluar di saat-saat kita sedang mau aktivitas atau sedang santai. Ternyata ada salah satu pikiran di bawah sadar kita yang tentunya masih belum kita bisa ikhlaskan, teman-teman ya. Kejadian demi hari yang pernah kita dulu lalui ya, karena kita hidup sampai sekarang ini sudah berapa hari yang sudah kita lalui. Bahkan masa-masa yang dulu, yang dimana masa waktu itu kita merasakan yang namanya kekecewaan, merasakan yang namanya kesedihan, merasakan yang namanya pernah dijahatin orang, pernah dibohongin orang, pernah dilakukan tidak manusiawi oleh orang. Hal ini memang sulit untuk kita terima, untuk kita hilangkan. Bahkan ketika kita mendapatkan tekanan-tekanan dari pekerjaan, menambah suasana hati kita menjadi kacau, sehingga pikiran kita menjadi depresi. Itulah yang dinamakan kecemasan yang tersimpan di sanubari kita. Makanya ada hal penting yang harus kita lakukan, teman-teman ya, untuk bisa membuat hari kita ini menjadi lebih simpel. Saya membagikan hari untuk saat ini agar saya bisa sembuh dari anxiety menjadi 3, teman-teman ya. Hari yang pertama adalah saya harus bisa melupakan masa lalu, melupakan kondisi-kondisi yang menjadikan saya menjadi trauma, menjadikan kondisi saya menjadi kecewa, karena banyak aktivitas, banyak pekerjaan, banyak hubungan sosialitas yang menyebabkan saya kecewa. Karena apa? Karena kita ketika memiliki satu idealisme tertentu dan itu tidak tercapai atau tidak connect, kalau orang bisa mengikhlaskan itu hal yang wajar. Tapi ketika kita sulit untuk menerima kejadian itu akan menjadikan trauma yang mendalam. Trauma atas suatu peristiwa yang buruk yang pernah kita alami. Dan tentunya itu akan tersimpan di memori otak kita, teman-teman ya. Makanya untuk sehat dari anxiety psikosomatis itu kuncinya harus bisa melupakan masa lalu, kejadian masa lalu ya. Tapi ada satu yang tidak boleh dilupakan, teman-teman ya. Hal-hal yang berlalu-lalu tidak boleh kita lupakan, yaitu hutang. Kalau hutang tetap kita harus wajib mengingat dan menyelesaikannya. Tapi hari yang paling buruk adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dulu yang sudah menjadikan dia stay di alam bawah sadar kita, yang menjadikan kita trauma, itu kita lupakan. Itu kunci pertama untuk sembuh dari anxiety psikosomatis. Yang kedua, saya hanya melakukan semua aktivitas pada hari ini yang saya mampu. Jadi pekerjaan apa saja yang ada di depan mata saya pada saat ini dan hari ini, itu yang saya pikirkan. Saya tidak ingin
menambahi atau menengok ke belakang atas pekerjaan yang saat ini, yang sehingga menimbulkan tambahan beban pikiran kepada saya. Pekerjaan yang ada pada hari ini saya kerjakan. Pekerjaan yang dulu yang membuat saya depresi, yang membuat saya stres, kita tinggalkan teman-teman. Tak perlu diingat-ingat lagi. Jadi itu kunci yang kedua untuk sembuh dari anxiety psikosomatis. Lalu kunci sembuh dari anxiety psikosomatis yang ketiga adalah kita jangan pernah menjadi pengarang kehidupan. Kita jangan pernah mengarang sesuatu ke depan. Artinya, kita jangan banyak berpikir tentang hari esok minimal. Karena hari esok kita tidak bakal tahu apa yang akan terjadi. Makanya banyak orang depresi, banyak orang yang stres karena memikirkan sesuatu yang nantinya belum terjadi. Kita sudah planning seperti A, B, C, D, ternyata setelah pada waktunya apa yang kita harapkan dari karangan kita tidak sesuai dengan realita, sehingga itu juga menimbulkan kecewa. Jadi kekecewaan masa lalu dan kekecewaan masa yang akan datang bagi seorang yang idealis biasanya sudah dipikirkan, dan itu menyebabkan stres, depresi, kecewa. Makanya saya karena memiliki keinginan untuk sembuh dari anxiety psikosomatis, saya hanya memikirkan hari ini, memikirkan pekerjaan hari ini untuk bisa melakukan pekerjaan lebih baik, lebih benar, lebih jujur. Itu teman-teman. Kalau untuk kejadian-kejadian yang kemarin itu saya anggap satu warna yang mewarnai kehidupan saya. Untuk kejadian yang akan datang, dulu saya sempat dan suka merancang suatu bentuk pemikiran. Ketika saya menjadi seorang pekerja, saya harus mencapai target sekian, dengan profit sekian, dengan imajinasi keuntungan sekian. Itu dulu teman-teman ya. Setelah saya kena anxiety psikosomatis, ternyata idealisme itu juga merupakan sumber yang menjadikan kita terpuruk. Saya percaya bahwasannya rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang diberikan Allah kepada kita, tidak bakal salah mau kemana, dan diberikan hari ini. Apapun yang terjadi pada hari ini, entah itu maksimal ataupun entah itu kurang maksimal, tapi saya bangga dengan kualitas kerja pada hari ini. Saya bisa mengerjakan hari ini, saya bisa fokuskan semua kekuatan pada hari ini. Itu teman-teman. Jadi 3 pokok yang bisa menjadikan saya sembuh dari anxiety psikosomatis itu adalah membagi hari menjadi lebih simpel dalam circle yang sedikit sempit. Tidak apa-apa walaupun itu circle yang sempit, tapi itulah yang saya inginkan. Karena semakin kita bertambah umur, kita akan menyadari bahwasannya circle kita sempit, jangkauan kita juga terbatas. 3H ya, jadi 3H ini, 3 hari ini yang saya singkat menjadi 3H. Hari yang sudah berlalu kita lupakan, kita jalani hari ini, dan kita tidak perlu memikirkan merancang menjadi pengarang untuk hari esok. Biarlah yang merancang
hari esok itu Sang Pencipta yang memberikan kita jalan, yang memberikan kita anugerah untuk bisa menikmati hari ini. Itu saja teman-teman mengenai rancangan hidup tentang simpelitas diri kita bisa sembuh dari anxiety psikosomatis. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan dengan membuat circle yang lebih sempit ini, karena ketika saya membuat circle seperti ini teman-teman ya, otak saya, pikiran saya menjadi lebih santai, lebih tidak terbebani, dan lebih rileks. Coba teman-teman pikirkan ketika teman-teman melakukan pekerjaan hari ini, itu pekerjaan sudah berat, ditambah kita mengingat masa lalu dari sebuah cerita ya yang carut marut kita masukkan sekarang, ini akan membebani pekerjaan kita hari ini. Ditambah lagi ketika kita sudah bekerja berat pada hari ini, memikirkan masa yang dulu, ditambah memikirkan masa yang akan datang, stres teman-teman. Jadi sebenarnya pemikiran kita, isi otak kita itu bisa menampung berapa masalah ya yang dianggap unlimited ya otak kita. Tapi ternyata ketika kita sudah mengalami satu permasalahan psikosomatis, otak kita itu menjadi terbatas teman-teman. Untuk menampung banyak permasalahan-permasalahan itu sangat sulit. Jadi itu saja teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mempraktekannya atau mungkin bisa melihat satu pemikiran ini menjadi solusi, teman-teman bisa melakukan semuanya. Itu saja, tidak banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, share video saya untuk teman-teman yang lain bisa menjadi inspirasi. Bye-bye teman-teman.